Halo, selamat datang di Via Fuel Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman gimana sih cara membeli rumah sitaan bank. Memang sih rumah sitaan bank itu biasanya terkesan lebih murah atau banyak orang bilang harganya jauh lebih miring daripada harga-harga rumah di pasaran. Nah, mungkin banyak yang penasaran gimana sih caranya atau kalau pengen beli itu harus melalui tahapan-tahapan seperti apa dulu. Oke, nah jangan kemana-mana ya, tonton terus video saya. Oh iya, jangan lupa klik subscribe ya, biar nanti saya juga bersemangat lagi untuk membuat video kemudian karya yang lain lagi. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang pengalaman saya membeli rumah sitaan bank. Langsung saja, jadi memang kemarin itu saya dan suami berencana mencari rumah gitu, tapi dengan budget kami yang pas-pasan gitu kan. Jadi sempet ini ya, apa namanya, cari-cari rumah gitu kan di tengah kota, apalagi di Balikpapan ini. Itu karena kami tinggal di Balikpapan, untuk yang tengah kota itu biasanya untuk budget harga segitu cuma dapet rumah yang istilahnya minimalis dengan luas tanah yang tidak begitu luas gitu. Jadi biasanya dengan budget segitu paling ya beli rumah yang finishing minimalis dengan luas tanah paling 100 atau bahkan tidak sampai 100 meter persegi kalau di tengah kota Balikpapan gitu. Jadi setelah dipikir-pikir gitu kan, terus kami juga teringat sama salah satu saudara yang memang sudah pengalaman membeli rumah yang mau jadi sitaan bank gitu. Cuma kebetulan kalau si beliaunya ini kemarin beli rumahnya itu masih berhubungan langsung dengan pemilik asli dari awal, karena di rumah itu masih tertuliskan nama dan juga nomor telepon dari pemilik asli. Bedanya kalau dengan saya, jadi saya benar-benar kemarin itu karena teringat saudara kami itu beli dengan harga yang agak miring, kami tertarik gitu kan dengan harga yang miring, kemudian luas rumahnya itu juga lumayan besar gitu kan untuk seukuran harga yang mereka dapatkan itu murah kalau kemarin sih gitu. Terus jadi kami akhirnya memutuskan untuk nyoba deh ke bank gitu kan. Jadi kami berdua pas kebetulan lagi free juga kerjaan, jadi suami juga kebetulan sedang libur. Nah, jadi kami tanya-tanya ke bank. Kemarin sih kami tanya dua bank ya, dua bank itu dua-duanya bank pemerintah gitu. Kemudian tanya, masuk pertama kali disambut sama satpam, kita bilang aja kalau kita mau cari rumah lelangan gitu. Jadi dari satpam itu langsung diarahkan untuk naik ke atas gitu, yang di bagian rumah lelang gitu kan, atau rumah sitaan. Nah, di sana kami juga ditanyain kan, banyak staff-staff tuh lagi ngerjain kerjanya masing-masing gitu kan, kayak layaknya kantoran. Terus kami juga ditanyain di atas itu keperluannya apa gitu. Jadi kami bilang aja bahwasanya ya kami pengen mencari rumah lelangan gitu. Nah, akhirnya kami dipertemukan dengan mungkin ini ya, tim pemasaran rumah lelangan. Kemudian kami diberikan juga untuk brosurnya, brosur-brosur rumah-rumah yang memang sudah ada di katalognya mereka, kemudian itu sudah masuk di situs lelang itu, atau sudah masuk di lelang pemerintah. Nah, setelah itu kemudian kami pulang, waktu itu pulang, cuma pulangnya tidak langsung pulang. Kami pulang itu masih mampir ke bank satunya gitu, di bank satunya. Terus juga di bank satunya itu, oh ya, sebelum kami memutuskan untuk pulang, kami ditawarin rumah sitaan tapi belum masuk di lelangan pemerintah. Jadi kasarannya rumah itu masih bisa dijual, jual damai. Maksudnya jual damai itu gimana? Jadi
jual sudah disita bank, tapi pada saat dijual itu masih menghadirkan pemilik asli. Jadi pemilik aslinya datang, kemudian kita dipertemukan pada saat proses jual beli gitu sih, kalau masih dalam situasi jual damai gitu. Nah, terus kami dikirimi juga yang jual damai itu dikirim lewat WhatsApp, tapi belum lihat secara detail. Terus akhirnya kami pamit, kami ini ya Mas, nanti kalau memang kami mau lihat-lihat dulu, mau discuss dulu, kalau memang ada yang sekiranya kami berminat, menarik, nanti saya hubungi Mas lagi gitu intinya. Kemudian sudah selesai pamit dari bank pertama, terus kami masuk pulang mampir ke bank satunya. Ini masih juga bank pemerintah ya, bank BUMN gitu. Kemudian kami sama kurang lebih sama ya kayak yang pertama tadi, kami ke satpam, kemudian satpam ditanyain keperluannya apa, kemudian kami diarahkan juga ke lantai 2. Di situ kami bertemu dengan staf, kemudian ditanyain juga keperluannya apa, kami bilang mau mencari rumah sitaan bank atau rumah lelangan. Sama nanti kemarin itu kami juga dipertemukan dengan pihak pemasaran rumah lelang gitu. Kemudian kami dikasih katalog juga, sama kemudian sedikit ngobrol, diskusi gitu tentang bagaimana sih sebenarnya rumah sitaan bank ini, apakah tentang hukumnya legal atau tidak dan lain sebagainya itu. Terus setelah itu kami ditanyain juga kiranya budgetnya berapa, mau luasnya berapa, biasanya gitu, luasnya berapa, budget berapa, kemudian maunya di sekitar mana gitu ya. Kami sebutkan kami punya budget sekian, kemudian kalau bisa luasnya sekian, kemudian kalau bisa lokasinya di titik-titik tertentu gitu, sesuai yang kami inginkan. Karena kebetulan kami juga menginginkan yang tengah kota gitu. Kenapa tengah kota? Karena biar deket sama kantor saya terutama. Jadi setidaknya pada saat nanti saya harus antar jemput anak di daycare itu jauh lebih efisien dalam segi waktu gitu. Karena juga kalau suami memang kerjanya sudah agak jauh di pinggiran kota Balikpapan gitu. Jadi memang carinya mau yang di tengah kota gitu. Nah, itu akhirnya juga kami dikasih katalog lagi, kemudian kami pulang. Setelah kami pulang juga ini ya buka-buka, kita lihat ada yang cocok tidak dengan kita gitu. Jujur pada saat kita melihat itu yang di katalog itu harganya sih kurang lebih dengan harga rumah yang dijual, tidak terlalu miring juga gitu kan kalau di sini. Atau jadi saya tuh jadi kepikiran mungkin beda kali ya, yang kemarin kan saudara memang di Jawa, kemudian kita ini memang di luar Jawa, mungkin dari segi harga memang beda. Tapi kalau di Balikpapan sih memang harga properti itu lumayan mahal ya kalau menurut saya itu. Kemudian kami lihat juga yang di rumah-rumah yang dijual cara damai yang belum masuk di situs lelangan gitu. Ada beberapa yang menarik karena tempatnya tidak jauh atau tempatnya masih di lingkungan tengah kota sesuai yang kami inginkan. Nah, waktu itu sih kami memutuskan untuk menghubungi yang sales marketing yang di bank kedua gitu, karena ada rumah yang ternyata juga dari segi fisiknya itu menarik, kemudian luasnya 100 lebih, cuma tidak sampai 150 kemarin itu yang kami ini. Kemudian ada 2 rumah kayaknya yang di bank kedua itu yang kami minat. Kemudian dari tim marketing juga kita janjian untuk ketemu gitu kan, waktu itu di rumah pertama sih oke gitu kan. Sebenarnya rumah pertama yang kami lihat itu bagus gitu, luasnya sih kalau nggak salah 110 kayaknya ya, cuma model bangunannya itu sudah bangunan kekinian, yang bangunan sekarang modern gitu kan, bangunan modern, cuma memang ada perbaikan karena ada beberapa atap yang bocor. Karena memang kalau untuk kekurangannya, untuk yang rumah kayak rumah-rumah lelangan gini atau rumah sitaan, biasanya itu
sudah lama ditinggal pemiliknya gitu. Jadi biasanya sudah lama tidak terawat, mungkin setahun 2 tahun sudah tidak terawat. Jadi kondisinya ya kadang ya seperti itu gitu. Nah kalau dari bentuknya sih lumayan, kemudian luasnya ya sudah lebih dari 100, memang keinginan kami sih lebih dari 100 gitu. Terus tapi dari segi lokasi itu walaupun di tengah kota tapi di perumahan dia masuk, benar-benar masuk sampai ke ujung gitu, dan akses jalannya itu terlalu sempit. Nah untuk harganya sih kemarin dikasih harga 460 itu untuk 460, 100 luasnya 110 itu. Kemudian estimasi sih itu belum biaya balik nama ya, biaya balik lama, kemudian juga biaya renov itu. Kemudian kami lihat yang di rumah kedua itu dekat sama rumah sakit, kemudian cuma dari segi fisiknya masih lebih bagus yang rumah pertama gitu. Nggak enaknya di situ itu yang kemarin yang rumah kedua itu memang mintanya sih murah ya, sekitar 360 atau 340 gitu. Cuma kayaknya sih karena itu rumah bangunan asli, jadi kalau misalkan luasnya juga tidak terlalu luas, kalau nggak salah 110 atau 108 gitu. Nah kalaupun mau direnov juga, merenovnya juga lumayan gitu kalau mau nanti dibangun di fullin gitu. Jadi yang kedua dipikir-pikir gitu, masih bayar lagi tunggakan PDAM, kemudian pajak kalau nggak salah gitu. Dipikir-pikir terus tanya, kebetulan ada teman suami yang tinggalnya deket di sebelahnya sama yang rumah kedua kami datengin gitu, katanya dengan rumah segitu begitu rumah asli sih dia bilang sih agak mahal gitu kan. Jadi apalagi masih dengan tunggakan PDAM yang mungkin sudah tidak dibayar itu sekitar 1 atau 2 tahun tuh. Terus akhirnya kami pulang, kemudian masih pikir-pikir, masih discuss kan, masih pikir-pikir gitu. Terus akhirnya kami lihat lagi di rumah yang pertama kali, yang di bank pertama kali kami datengin gitu. Rumahnya itu untuk ukurannya luasnya 10 x 50, jadi 150 ya. Kemudian di sampingnya itu sebenarnya ada ruko gitu. Cuma dari segi fasadnya atau fisiknya itu memang tidak terlalu kekinian gitu, tidak terlalu kekinian. Terus yang jadi sudah rumah kayak rumah lama gitu kan, rumah jadul gitu. Terus juga sudah 2 tahunan nggak ditinggali, jadi benar-benar rumahnya itu sudah banyak ditumbuhin tumbuhan gitu. Terus juga di dalam itu banyak yang bocor, kemudian banjir karena hujan deras kan, banyak yang bocor masuk ke bagian ini ya, ke bagian lantai gitu kan. Jadi akhirnya itu jadi bocor gitu, jadi kotor banget gitu kan. Terus cuman nggak tahu kenapa ketika kita masuk pertama kali, menurut saya sih ya kondisinya memang harus banyak perbaikan ya, tapi suami saya itu kebetulan cocok gitu. Katanya memang sih yang rumah yang terakhir kami datangi ini rumahnya pinggir di dalam perumahan itu kan ada 2, muka depan muka belakang. Kalau dari muka depan rumah kami ini nomor paling belakang gitu kan. Tapi kalau dari muka belakang rumah kami ini paling depan gitu, dan pinggir jalan dan masuk hook gitu, banyak orang lalu lalang gitu, karena juga ada ruko sebenarnya di situ, ruko. Terus juga di lantai yang belakang itu kan kayak rumahnya ini kayak ada 2, depan belakang. Nah yang belakang ini dia sudah dak gitu. Nah kebetulan suami saya ini malah dia ketika masuk kayak sudah serp di pandangan pertama gitu. Jadi ketika itu langsung oh ya wis mas gitu kan, langsung tanya lebih lanjut, kemudian nego-nego gitu. Dikasih sih memang dari banknya 360 ya, 360 dengan luas 150 gitu kan. Tapi sebenarnya saya awalnya sih nggak terlalu serap juga, karena ya namanya zaman sekarang ya pengennya rumahnya itu yang kekinian gitu kan, yang kayak bisa instagramable gitu kan. Terus
ya gitu-gitulah intinya gitu. Cuma ya karena suami sudah oke, terus ya sebagai perempuan setidaknya ya harus ngikutin kata suami kan gitu. Jadi ini ya wes lah kita ngikut ini, walaupun sebenarnya banyak renov juga gitu. Terus akhirnya kita ngerenov. Perjalanan renov itu juga lumayan ya, jadi renov itu habis sekitar 150-an gitu. Oh iya, akhirnya dealnya itu di harga 340, tapi itu belum termasuk pajak ya. Jadi pajak penjual dan pembeli itu, kemudian biaya balik nama kebetulan kami yang harus tanggung. Itu kenapa? Karena si penjual ini katanya yang dari pihak bank, beliaunya tidak punya kemampuan untuk membayar untuk membayar biaya pajak penjual gitu. Jadi akhirnya ya sudah, akhirnya kan jadi endingnya ya jadi 360 dengan total semua pembayaran sertifikat dan balik nama itu tadi termasuk pajak gitu. Terus dari situ karena sudah deal, walaupun awalnya juga ragu itu tadi ya, ragu akhirnya deal. Nah setelah deal itu kemudian kami ditawarin mau pakai notaris yang punya bank atau notaris kita bawa sendiri. Pertimbangan saya sih saya ngikut yang dari bank, karena pertimbangan saya mikirnya gini, kalau ada apa-apa, kalau kita ngikut yang notaris dari bank, saya maunya bank itu masih bertanggung jawab sampai proses sertifikatnya itu selesai atas nama saya gitu. Dan kemarin memang ini kebetulan ternyata ada miskom juga gitu. Jadi miskomnya itu ternyata di nama pemilik di sertifikat sama di KTP itu berbeda gitu. Jadi selisih satu huruf gitu, satu huruf. Nah akhirnya ya minta bantuan lagi dari pihak bank. Kemudian karena yang punya itu sudah di luar Balikpapan, tapi dia sebenarnya masih KTP-nya masih Balikpapan. Akhirnya dibantu oleh pihak bank, kemudian dibantu juga untuk ketemu sama Pak RT-nya, dan juga untuk ketemu lagi sama pemilik sebelumnya gitu. Jadi sudah ada surat keterangan bahwa atas nama yang bersangkutan ini adalah satu orang yang sama, akhirnya itu bisa diurus. Nah prosesnya itu sendiri dari akad sampai balik nama itu kira-kira butuh 2 bulan, sekitar 2 bulan gitu. Kemarin katanya yang dari stafnya yang dari notaris itu kenapa agak lama, karena itu tadi BPN menolak karena ada selisih nama. Nah ini sih proses atau pengalaman saya membeli rumah sitaan tapi secara damai ya, secara damai, atau yang tadi sudah saya bilang di awal, belinya itu masih diketemukan langsung oleh pemiliknya pada saat proses jual beli berlangsung, atau diketemukannya pada saat mau proses akad nikah gitu. Karena mungkin kalau diketemukannya sebelum akad nikah, sebelum dinotaris, mungkin dari pihak bank khawatir juga kita masih ngepush atau masih nawar-nawar lagi, mungkin itu sih. Jadi ketemunya itu kemarin benar-benar pada saat dinotaris mau dilakukan akad nikah gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu fasad rumahnya kemarin memang kami banyak perbaikan, kira-kira 150 itu habis ya, karena memang untuk material sendiri di Balikpapan itu lumayan mahal, material kemudian biaya tukang gitu lumayan mahal. Walaupun sebenarnya tukang itu kami impor dari Jawa gitu, ngambil tukang dari Jawa terus bawa ke Balikpapan, tapi ya namanya Balikpapan ya gitulah, biaya hidup tinggi gitu. Jadi 150 itu kayak nggak ada perubahan gitu. Jadi ternyata ya masih banyak yang harus diperbaiki kalau memang mau sesuai dengan keinginan. Nah dan juga terus saya sampaikan juga untuk kekurangan membeli rumah secara rumah sitaan ini tadi review ya, sambil saya review itu mungkin dari fisiknya itu kadangkala tidak sesuai gitu kan. Kita maunya mungkin yang kekinian tapi ternyata dapatnya yang biasa. Kemudian pada saat renov itu kemarin karena rumahnya ini sudah full depan belakang, renovnya juga tidak terlalu maksimal, tidak terlalu bisa sesuai yang kami inginkan. Karena kalau sesuai dengan saklek dengan yang kami inginkan pasti budgetnya banyak banget karena harus merubah struktur itu.
Kemudian juga ada juga yang bilang kalau memang beli rumah lelangan itu takutnya ini yang punya harus benar-benar dilihat apakah benar-benar yang jual itu benar-benar pemilik sahnya gitu. Cuma kemarin kenapa kami percaya, karena ini prosesnya sudah resmi dari bank ya, jadi kami percaya aja gitu, dan syukurlah prosesnya berjalan lancar. Kemudian selain itu ada juga yang beranggapan bahwasanya ya mungkin ini balik lagi ke masing-masing individu ya, bahwasanya kalau kita membeli rumah lelang itu sama dengan menzolimi pemilik sebelumnya, karena biasanya yang lelang itu kan sebenarnya dia sudah ngangsur ke bank tapi kreditnya biasanya macet, akhirnya tidak bisa dibayar lunas dan akhirnya rumahnya disita. Itu cuma ya dari kekurangan-kekurangan itu tadi plus minus ya teman-teman ya, terserah teman-teman ini mau pilih yang mana gitu kan. Yang namanya hidup, pasti hidup kita semua punya pilihan mau yang bagaimana. Saya yakin teman-teman pemirsa semua yang melihat video ini sudah tahu konsekuensinya bagaimana dan sudah dewasa juga. Saya yakin bisa mendiskus atau diskusi dengan pasangannya, baik buruknya bisa dikonsultasikan dengan mungkin yang lebih berpengalaman atau yang pernah sering menangani hal-hal seperti ini gitu. Nah itu sih mungkin video yang bisa saya sampaikan ya. Saya sharing aja nih berbagai pengalaman biar teman-teman juga ndak penasaran gitu gimana sih caranya beli rumah secara lelang, atau gimana beli rumah sitaan yang masih masih dijual secara damai gitu. Nah jangan lupa juga teman-teman, kalau sudah nonton video ini jangan lupa like, komen, kemudian subscribe ya gitu, biar saya juga semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih banyak. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe via channel. Terima kasih.